Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Randa. Ibu Ririn, Bu, Iya, maaf ya diganggu ngobrolnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu, sini Bu. Oh iya. Halo pemirsa Kisi-Kisi, sekarang saya sudah berada di kawasan Krukut, Limo, Depok, Jawa Barat. Dan sekarang kita sudah ada di workshopnya Savory Pastry ya. Iya, Dan betul. sekarang tentunya saya sudah bersama dengan yang punyanya nih ya, Ibu Ririn ya. Iya betul. Nah Ibu Ririn, kita mau ngobrol-ngobrol ajak pemirsa terkait usaha Ibu Ririn yaitu Savory Pastry. Betul. Kita ajak pemirsa aja sekaligus melihat produknya di dalam gimana. Iya silakan. Ya pemirsa yuk. Oke. Bu, pinjam Ibu Ririn ini dulu ya. Yaudah Bu. Oke pemirsa Kisi-Kisi, di belakang kita Bu ya sudah ada produk-produk dari Savory Savory. Pastry yang dimiliki oleh Ibu Ririn. Ririn ya. Ya. Nih di Savory Pastry ini ada apa aja Bu produknya? Produknya di sini semua ada Pak. Palu gak ada kalau orang bilang. Apa tuh? Apa lu mau gua ada. Bisa aja nih. Iya. Ayo, apa nih Bu? Jadi Mau dari di- mulai snack gitu ya, jajanan pasar sampai makanan berat juga ada, atau kebanyakan by request Pak. Jadi apa yang mereka mau saya buatkan gitu. Oke, tapi kan ini Bu pemirsa Kisi-Kisi ini mau Iya. tahu detailnya satu persatu diulas dari mulai apa nih? Kira-kira dari sini ya. Ini apa nih? Oh ini raw good Pak. Ini raw good, jadi kalau orang bilang mungkin risol tapi isinya ayam, susu, keju. Best seller saya itu di roti Pak. Best seller yang mana nih Bu? Roti Pak, Roti yang ini? roti semua roti. Semua roti best seller Semua ya? roti, iya. Kita semua kenalkan roti yang ini itu. dulu pemirsa. Ini roti sisir, jadi makanya dioles sama butter ini Pak. Oh, iya, satu paket iya. sudah dapat ini. Sudah dapat. Ini isinya apa? Nggak ada, gurih aja. Gurih ya? Iya betul. Oke. Nah, kalau mau ada topping-topping yang lain pemirsa di Iya. Savory Pastry juga menyediakan Ada sosis, Oh, ada coklat keju, ada pisang gitu. Jadi macem-macem. Semua ya. jadi apa yang dipikirin, apa yang pengen, monggo tinggal pesan gitu. Nah, ini nih kue yang mungkin familiar ya. Onde-onde ya. gitu ya. Onde-onde. Onde-onde. Nah, onde-onde. Tapi boleh dicoba, mungkin onde-ondenya rasanya beda dengan yang lain. Kue gitu. sus juga. Ada ini kue ya. sus, ada kue kering juga gitu, macam-macam Pak. Tapi sebagai informasi juga yang saya dengar ya, Iya Pak, itu di Savory Pastry itu juga menyediakan seperti catering Bu ya. betul catering. Oke. Kebetulan saya kerjasamanya sama sekolah-sekolah IT di sini, ada sekolah Ar-Rahman, Arido gitu ya. Kalau Alhamdulillah ke snack box-nya bukan ke catering. Oke. Jadi Iya. sebenarnya tuh ada apa aja selain roti, catering? Ini kan saya lihat juga ada mungkin Kue kering. kue kering Ya, kalau ya. ini kan edisional ya Pak, karena Ah. mau lebaran biasanya kan jadi jatuh ke ini, karena kan otomatis yang ininya libur dulu gitu. Orang-orang kan juga nyarinya ke kue kering gitu. Ibu Ririn di Savory Pastry ini kan produknya itu lebih dari satu ya, banyak Bu ya. Banyak Pak, iya. Ini gimana sih sejarahnya ya dari Savory ini, produk apa yang pertama kali diluncurkan ya di Savory, sama mohon maaf Ibu saya juga ini mungkin kalau dari sisi saya mungkin pemirsa juga ini bisa memotivasi kita. Ibu sempat down ya karena Iya, betul. mengalami Kecelakaan, musibah Pak. itu, gimana Bu ceritanya Bu? Jadi awal mulanya tuh saya kan memang tidak dibolehkan kerja sama suami, harus ngurus anak. Saya tipikal yang nggak bisa diem. Ya udah, saya suka bukan iseng ya bikin makanan buat di rumah. Terus kebetulan suami juga orangnya pokoknya dia tidak mau makan di luar, harus istri yang bikin. Nah sering saya nyoba ini nyoba itu. Nah kebetulan nama-nama ibu-ibu kan pada main ke rumah, suka bertanya, Bu ini pesen di mana gitu. Oh saya enggak, saya bikin sendiri. Oh kok enak ya gitu. Terus akhirnya lama-lama dari mulut ke mulut Pak. Besok ada acara, saya mau ya bikin dari situ saya. Nah dulu masih zaman belum ada Gojek, belum apa aja. Saya nanti nganter ke rumah, jadi pesan satu, saya anterin ke rumah, pesan satu, saya anterin ke rumah gitu. Nah terus tuh 5 tahun yang lalu pas saya mau belanja, dulu juga belum ada online ya Pak buat belanja. Kalau sekarang kan sudah tinggal tik udah ada. Saya belanja, kecelakaan di Jalan Nusantara, kecelakaan tunggal, saya tiba-tiba sudah di rumah sakit, saya geger otak sedang. Nah dari situ saya juga belum sadar kalau saya mengalami kekurangan, jadi saya masih berusaha biasa aja pulang. Ternyata setelah saya tahu, kok saya tidak bisa merasa, tidak bisa mencium apapun gitu. Ini kenapa? Ya udah, akhirnya saya balik lagi ke dokter, saya diperiksa ulang.
ya ternyata ada saraf, perasa, dan penciuman saya yang kejepit. Dan berhubung umur saya juga udah nggak muda ya Pak, saya udah 44 sekarang. Jadi untuk regenerasi selnya tidak segampang itu juga, lama, dan kata dokternya ya memang ada yang sembuh, ada juga yang enggak. Jadi ya udah, terburuk saya pokoknya kemungkinan besar nggak sembuh gitu. Sempat shock, mungkin ada hampir 6 bulan saya nggak mau ngapa-ngapain, saya nggak mau bikin apa-apa. Ya saya sedih, gimana saya mau jualan? Saya ngerasain aja nggak bisa, nyium bau aja nggak bisa. Saya mau jualan apa gitu? Saya mau apa yang mau saya produksi gitu? Kalau nggak, akhirnya alhamdulillah sekitar saya support saya. Udah Bismillah aja. Mbak tuh feelingnya udah oke kok, feelingnya bagus. Walaupun tanpa perasa, tanpa penciuman. Kalau kita kena kita udah oke, bisa. Ya akhirnya pelan-pelan dari situ. Ya udah, alhamdulillah malah istilahnya semakin ini ya. Yaitu mungkin di sini ada yang perlu intinya dibalik kekurangan kita, dibalik apa ini, jangan sampai kita menyerah. Insya Allah kasih kelebihan yang lain. Ya seperti mungkin ya kalau bisa dibilang, alhamdulillah saya bisa sekarang ini ya dibalik kekurangan saya. Masya Allah, luar biasa pemirsa, artinya mungkin ada sebagian yang menyatakan itu kekurangan, tapi cacat gitu ya. Kekurangan tapi bisa menghasilkan produk-produk yang luar biasa, enak-enak, cantik-cantik tampilan seperti ini Bu ya. Alhamdulillah Pak ya. Nah untuk produksi sendiri nih gimana cara Ibu, maksudnya untuk melakukan, kan banyak ya itu, berapa tim atau karyawan yang terlibat untuk proses produksi ini? Dulu sih pertama karena saya juga baru-baru ya Pak, saya sendiri ngerjain, cuma sama asisten rumah tangga 1 orang. Lama-lama dengan banyaknya pesanan otomatis udah nggak bisa dong sendiri. Jadi saya memperkerjakan kebetulan orang-orang sekitar kan banyak ya. Udah, jadi akhirnya saya ayo ajak bareng-bareng sama-sama. Ya udah, selama sekarang ada berlima untuk di sini di workshop. Oke, Bu Ririn, sekarang kita mau ajak pemirsa Kisiksi untuk membuat kue sus. Oke. Ya. Untuk membuat kue sus, bahan apa saja yang dibutuhkan atau yang diperlukan, Bu? Kue sus itu pertama kita bikin kulitnya dulu. Oke. Ya, kita kulitnya. Mbak Epi bisa dibantu Mbak Epi? Oh, ada ini ya. Iya. Memang yang bertugas. Ya, Mbak? Biasanya kita pakai air 200 gram, menteganya 100, Oke. sama gula pasir 2 sendok. Nah, ya. Ini kita buat sampai dia mendidih. Sampai mendidih, sampai semuanya lumer. Oke. Tunggu sampai lumer dulu. Ini diaduk itu terus aja ya? Iya. Nggak boleh didiamkan ya? Sampai mendidih ntar. Gitu aja. Kebanyakannya soalnya banyak yang pada pinter bikin, tapi untuk sus nggak tahu kenapa. Ada aja yang kendalanya katanya, kok aku nggak pernah berhasil gitu. Mungkin ada tips saya juga kurangnya, ada tip-tipsnya yang nggak ini. Gagalnya Bu ya? Iya. Di mana kira-kira Bu orang yang rata-rata nggak Kalau- berhasil membuat sus? Sus itu kalau udah masuk ke oven, dia nggak boleh dibuka-buka. Oh. Sampai dia benar-benar matang set kulitnya. Kalau dibuka, dia akan nyimpes dan nggak akan bangun-bangun. Oh, berarti kalau harus bangun? Nggak bisa. Nggak bisa kalau sudah dibuka. Oke. Jadi memang harus benar-benar yang dibuka. Sip. Saya dulu. Nah, ini sudah mulai terlihat juga ya. Iya. Pelan-pelan ya. Sampai dia mendidih. Kita lihat Oke. sudah mendidih kan? Mm-mm. Kita masukin ininya. Oh, sekaligus ya Betul, dimasukkan. Nah, oke. masukin sampai dia benar-benar kalis. Hmm. Oke. Boleh sampai dia ini ya. Sampai dia kalis. mengental Iya, kalis gitu ya. mengental. Memang lebih enak untuk menyatukan adonan satu dengan yang lainnya manual seperti itu enak tuh ya. Iya. Emang ini tuh habis ini kita posisinya harus jangan panas, harus posisi suhu normal, baru kita mixer. Oh, harus didiamkan dulu. Iya, harus didiamkan dulu suhu normal baru di mixer. Kenapa? Karena kalau panas, nanti kan kita masukin telurnya matang. Jadi Oh, nggak iya, membah. benar. Jadi kita masukin adonan yang kita bikin tadi. Oke. Terus
kita masukin telurnya. Oh, kayak membutuhkan telur juga ya. Iya. Semua kuningnya juga, Kuningnya sama putihnya juga. iya. Ya. Oh, putih nggak langsung sekalian? Itu apa namanya, prosesnya kita untuk kue sus itu, trik-triknya tiap telur berbeda besarnya. Nah, jadi kita jangan masukin semua dulu Pak, kita lihat dulu segimana kekentalannya. Oh, oke. Oh, speednya seperti biasa ya, nggak boleh Biasa, langsung enggak. bertahap. Pelan-pelan dulu ya. Oke. Udah pelan. Ini sampai merata aja. Sampai merata, sampai aduk semua. Emang kalau dari sisi bahan dilihat untuk kue sus itu nggak terlalu banyak ya? Enggak, simple lah, maksudnya Simple enggak ya? ribet banget gitu ya. Oke Bu. Udah bener-bener aduk Sampai ya. Nah ini sambil menunggu ini nih, kita kan juga Ya, mau tahu nih kita bikin isiannya. isiannya. Sus. Oke. Gitu. Itu apa Bu yang mau dimasukkan? Pertama kita masukin susu dulu. Susunya. Oke. Oke. Terus coklat putih, Apa coklat putih? pakai coklat putih. Jadi kita semua bahannya premium, Oke. jadi nggak pakai air, nggak pakai apa ya. Terus gula, pasir sedikit. Itu lebih banyak susunya, coklatnya daripada gula. Oke. Jadi semuanya sampai larut. Setelah itu larut, baru nanti kita ini masukin maizena yang sudah kita lumerkan dengan Dicairkan susu. ya? Iya. Jadi nggak menggunakan api kecil aja kalau ini ya? Iya. Oh iya. Iya betul, kalau yang kue sus kan biasa emang isinya kan kayak ada creamer gitu Iya. ya. Ya kan, Ternyata ini cara ini pakai pembuatannya. susu. Iya, jadi jangan pakai air. Belum aduk, baru aduk. Belum ya? Iya. Rata-rata untuk kue sus sendiri berapa Bu untuk produksi perharinya atau perpesanan ya rata-rata? Per hari itu kalau kue sus bisa 200, 300. 200-300 Iya. ya? Lumayan banyak peminatnya gitu ya? Lumayan banyak. Alhamdulillah. Best sellernya di saya itu roti, sus, sama risol. Oh oke. Itu untuk snack ya. Biasanya nggak tahu kenapa tiap snack pasti mintanya itu aja. Nggak ada. Nanti kalau orang yang lihat, "Ini kok nggak ada macamnya apa?" Padahal customer-nya yang minta, pokoknya itu. Itu yang Nggak ngebosonin gitu berarti Bu. iya mungkin. Dan pas juga kan yang kita kasih tahu ke pemirsa ini salah satu best sellernya. Ya, tuh, best sellernya betul. Ini udah mulai ini ya, campur. Oh ya lama-lama mengembang ya? Iya mengental. Iya mengental. dan Iya mengembang mengental. Setelah mengental, udah kita matiin. juga. Sebenarnya kalau untuk pembuatan isi ini pengaruh gak sih Bu kalau kita mau menggunakan api yang besar atau kecil atau sama aja hasilnya? Sama aja sih Sama sebetulnya. aja. Cuman kan kalau belum biasa, kalau langsung besar nanti kaget. Meletup kan bahaya Oh. gitu itu. Jadi lebih baik sih kalau untuk pemula kecil-kecil aja, pelan-pelan ya? iya. Gitu. Oke. Ini kita sekarang ke mana namanya untuk Apa nih? Oke. Mau pencetakan mungkin ya? Iya, kita nyetak ini. Loh harum. Iya. Oke. Oh iya, cetakan. Sebenarnya untuk kalau udah yang udah ekspor itu nggak perlu pakai ini, bisa. Terus pakai Langsung apa? gini aja, ditaruh di ininya. Oh. Tapi kan orang beda-beda ya. Lebih baik kan kalau yang belum terbiasa
nggak kaget gitu, lebih baik sih pakai ini dulu Pak. Iya. Gitu. Ada tempatnya memang. Iya. Oke Bu, setelah proses oven ya tadi Iya, yang dilakukan betul. selama berapa lama tadi Bu? Kurang lebih 45 sampai 1 jam, 1 tergantung jam. banyaknya isiannya. Oke, lalu jadilah seperti ini Bu ya. Iya, udah Oke, jadi. setelah jadi ini apa proses berikutnya? Tadi kan kita sudah bikin isiannya. Oke. Oke. Jadi ini bisa modifikasi, bisa langsung cuman diisi begini saja. Bisa juga kita dibelah terus dikasih buah. Oh. Nah, oke. jadi kan bisa modifikasi tergantung permintaan. Tergantung Mau pakai buah atau biasa aja. Biasa aja. Iya. Kalau kayak gini kan tanpa diisi creamer kayak gini kan polosan istilahnya Bu Iya ya. betul. Kan ada orang yang senang, saya mah yang polos-polos aja, nggak usah yang aneh-aneh, nggak suka katanya gitu. Itu isiannya itu perkiraan aja Bu atau asal syarat aja di situ? Sudah feeling aja Pak. Feeling Ada aja. ada ininya, ada ukurannya. Ada ukurannya. Untuk 15 ini biasanya satu resep tadi asal isian tadi gitu. Jadi nggak udah di ini, udah di ada takarannya. Takarannya. Iya. Oke, setelah semua diisi dengan isiannya Bu ya. Iya, betul. Nah, jadilah Bu ya salah satu produk dari Savory ya. Pastry, ya. Yaitu salah satu produk unggulan juga Bu ya. Iya, Yaitu kue susnya. Jadi ini pemirsa ya, bentuknya juga bagus ya, mengembang dengan sempurna Bu ya. betul. Jangan dibuka ya. Enggak dibuka Bu, tenang aja Bu. Oke, Bu Ririn, untuk Iya. produk-produk Savory Pastry nih ya, sejauh ini apa yang Ibu lakukan untuk memasarkan mungkin lebih tepatnya dari produk-produk ini Bu? Bagaimana Memasarkan. caranya? Oh, ya untuk saat ini sih paling saya di medsos kayak FB, Instagram, terus kebetulan juga banyak reseller Pak. Jadi ya itu dari reseller itu, jadi mereka yang menghubungi pesan-pesan yang untuk order banyak itu biasanya reseller saya. Itu sistemnya gimana? By PO? By PO karena udah rutinitas, mereka tahu jadwalnya hari ini bikin apa, jadi sudah pasti nih, Bu bikin ini ya. Saya pesan sekian, jadi sudah ada ini waktunya mereka. Oh, mereka emang udah tahu Udah hafal, jadwalnya. iya, udah tahu jadwalnya. Oke. Untuk gimana cara untuk menghubungi ya, untuk memesan itu melalui media sosial, mungkin di apa nama media sosialnya Bu? Atau nomor WhatsApp yang bisa dihubungi Bu? Kalau di Facebook mungkin sebenarnya Savory Pastry ada, tapi lebih ini ke Ririn Halim kalau di Facebook. Oh, oke. Ririn Halim, kalau di Instagram Savory Pastry, kalau WhatsApp di 08888 188 330. 330 Iya, ya. bisa hubungi itu untuk di Langsung ya, untuk Iya, komunikasi langsung lebih jauh. komunikasi. Oke, nah untuk reseller ya, itu gimana cara Ibu? Maksudnya ini kan tentunya kan produk-produk banyak ini kan pasti membutuhkan itu bekerja sama dengan reseller ya. Iya, betul. Itu apa saja atau bagaimana sih ketentuan-ketentuan yang bisa bekerja sama dengan Ibu untuk produk-produk ini? Sebenarnya sih saya tidak memberatkan ya, maksudnya saya untuk minimal order pun nggak harus harus banyak kayak gitu. Kayak ada di Senayan City, ini saya WKB Warung Kopi Batavia, dia pakai snacknya dari saya. Oh. Nah, jadi dia tiap seminggu sekali dia pesan, Bu pesan ini sekian, ini sekian. Jadi udah nanti seminggu biasanya paling minim sekali, kalau enggak kadang-kadang dia, Bu saya pesan berapa ratus, itu dari Senayan City situ. Oke, Gitu. berarti nggak ada permasalahan untuk jumlah ya, kuantitinya ya, pemesanan. Nggak ada. Karena selalu ready tiap hari. Selalu ready dan selalu produksi ya? Iya, selalu ada terus. Kalau sedikit sih insya Allah ada. Cuma kalau mungkin di atas 100 itu nggak bisa, harus 3 hari sebelumnya buat booking. Karena jumlahnya juga Betul, banyak Bu ya, betul. besar ya. Untuk harga sendiri gimana Bu? Jangkauan atau mungkin bisa disebutkan yang mana gitu kan? Jadi Kalau bisa tahu harga menurut customer saya sih, Hmm. kalau bahasa mereka suka bercanda, Mbak Riri ini harga kaki 5 rasa bintang 5 ya. Gitu. Karena memang saya harganya masih merakyat Pak, masih bisa terjangkau sama siapapun gitu. masih bisa terjangkau Iya, ya. Oke. Oke Bu, untuk apa ya, kayak misalnya ini kan bisa disebut kue apa Kue ya? kering. Kue kering dan kue event-event tertentu kayak kue lebaran Betul, ya. betul. Nah, ini kalau untuk di luar hari raya tertentu Ibu
nggak keberatan ya untuk Bisa. melayani customer ya. Bisa. Ya itu tapi asal jangan mendadak karena kan saya sudah rutinitas membuat yang bukan produk itu. Jadi kalau misalnya ada request, ya mereka paling nggak 3 hari sebelumnya. Jadi nanti kan saya spare waktu biar dikondisikan yang si A bikin ini ya kue kering, yang ini tetap seperti biasa gitu. Oke pemirsa, mungkin tadi sudah juga mendengar ya di Ya. bagian-bagian awal itu kalau di Bu Ririn ini tidak hanya produk-produk ini saja, ternyata ada catering juga Catering ya. ada. Nah ini ada hal yang menarik terkait catering. Jadi kan kalau catering rutinitas artinya kan menunya itu kan harus ganti-ganti. Betul. Dan ada tipikal orang yang jenuh, bosen ya menunya itu aja, atau ada alergi tertentu. Itu Ibu merasa ada sih kayak pusing, aduh rewel banget nih customer maunya ini. Ya mungkin kalau secara secara ini memang nggak senang ya. Ya kayak tapi alhamdulillah sampai saat ini saya selalu menangani orang-orang yang antik-antik ya. Gimana maksudnya? Antik-antik yaitu kita misalnya catering otomatis namanya catering kan menunya standar seperti itu, tapi kok saya nggak mau pakai ini ya, saya nggak pakai, tetap saya layani gitu. Kayak gitu tetap saya layani selama masih masuk akal, masih bisa saya kerjakan. Oh. Gitu. Oke. Harapan ke depan Bu mengenai Savory Pastry, atau apa sih yang Ibu inginkan ya, rencana-rencana ke depan, inovasi dari produk-produknya itu apa saja Bu? Ya harapan yang jelas pastikan lebih dari ini ya, lebih dari sekarang, bisa membangun lebih besar lah, istilahnya punya rumah produksi sendiri yang lebih besar gitu, jadi karyawan juga lebih terjamin, lebih jelas gitu. Kue-kue sih kalau selama ini sudah variatif ya, jadi nggak monoton sih, saya selalu memang tiap bulan ada menu baru gitu kalau untuk kue. Oke, Bu kasih dong kita share juga ya, saya tentunya ya, jadi ke teman-teman juga yang mungkin di tengah jalan ketika merintis usaha, ada ya Allah takdirkan down karena sesuatu, tapi biar bisa bangkit lagi, biar bisa semangat lagi untuk menjalankan usahanya tuh apa Bu? Tips dan triknya gimana Bu? Tips dan triknya, kalau karena saya pribadi pernah seperti itu, pernah kejadian gitu ya, benar-benar down, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, cuman pertama ya kita berserah diri sama Allah, tawakal, sabar, udah jalani aja istiqomah, apa yang kita jalani udah kita yakin tuh harus. Selain berusaha, berdoa, pasrah, dan kita yakin insya Allah pasti bisa. Ya kalau kita melakukan tapi nggak yakin kan juga sayang ya. Gitu sih. Keyakinan. Betul, keyakinan. Ibu Ririn, saya dan tim Kisi-Kisi mengucapkan terima kasih banyak Bu ya. Iya, sama-sama, Sudah diluangkan Pak. waktunya untuk ke Savory Pastry, ke dapurnya juga, sekaligus dapat ilmu yang luar biasa sekali nih Bu. Bagaimana cara Sama-sama, memotivasi Pak. diri Iya. sendiri ketika Allah takdirkan sedang down Bu ya. Betul. Semoga usaha Ibu semakin lancar, Amin, sukses, amin. berkah selalu, dan Allah Amin. mudahkan planning-planning Ibu ke depannya, dan Ibu juga tetap semangat ke depan Bu Semangat, ya Bu ya. insya Allah. Nah demikian pemirsa Kisi-Kisi liputan saya bersama Ibu Ririn yang dikenal usahanya itu Savory Pastry. Semoga liputan ini menjadi inspirasi untuk kita semua. Akhir kata, saya Arabet mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.